ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa ikut petunjuk, jangan hanya membaca, tapi ikuti petunjuk, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak bakalan tersesat, tidak bakalan jalan salah jalan. Apa? Wa yashqa, dan tidak akan terpuruk, tidak akan sengsara. Kenapa kita sengsara? Kenapa kita luar? Ya, jangan-jangan kita ini salah baca petunjuk. Untuk memperkuat ayat tadi, Allah menegaskan dalam ayat yang lain. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa orang mengikuti petunjuk, apa yang maksud petunjuk? Ya Quran itu. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan kena penyakit takut dan sedih. Ini penyakit modern sekarang. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit stres. Bahkan penyebab kematian sekarang ini bukan lagi peperangan, bukan lagi kelaparan, tapi stres. Dulu penyebab tingkat kematian tertinggi itu adalah perang, adalah kelaparan. Tapi sekarang di zaman modern ini yang paling penyebab kematian itu adalah stres. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang narkoba, yang banyak. Kenapa? Karena dia sudah tidak kuat, tidak mengerti tujuan. Fa'ina tadhabu, what is your ultimate goal? Kamu mau kemana hidup ini? Apa dikira hidup ini? Wah, saya ingin punya rumah. Setelah itu mau apa lagi? Punya istri. Setelah itu mau apa lagi? Stop, berhenti. Dan Al-Quran memberikan petunjuk. Tujuan utama kamu siapa? Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ingin cari Tuhan. Mau kemana kamu Ibrahim? Fa'ina tadhabun. Mau kemana kamu? Allah mengajarkan, Qul inni dhahibun ila rabbi. Aku ini berjalan mencari Allah, menuju Allah, mencari petunjuk Allah. Ini yang paling mahal, Pak. Ini Rasulullah berjuang siang dan malam untuk itu, untuk memperkenalkan kepada umat manusia manusia melalui petunjuk. Karena tidak mungkin manusia itu mengenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Apa petunjuk itu? Innal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu ada petunjuk yang paling top, yang paling akurat. Cuman umat Islam sendiri kurang serius memperlakukan Al-Quran, sehingga dalam ayat di Al-Quran ada Rasulullah curhat, ya Rabb, inna kami tahadal Quran mahjurah. Ya Allah, aku curhat umatku ini nggak serius. Apalagi mau mendarat dibaca saja malas. Masya Allah. Jadi saya merasakan dulu sering stres saya. Tapi alhamdulillah setelah saya membaca Al-Quran, wah, ini benar juga Al-Quran ini. Aman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillah saya tiap hari baca Quran 5 juz. Tiap hari. Bukan tiap bulan, tiap hari. Masya Allah, ternyata stres-stres hilang semua. Ternyata benar. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saya dulu sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit stres. Tapi setelah baca Quran, Masya Allah, Masya Allah, nikmat, sakit, apalagi tidak punya uang, nikmat, apalagi punya uang, sendiri nikmat, apalagi banyak. Kenapa? Karena kita mengenal, karena kita connect, karena kita ingat kepada Allah. Tapi hati-hati kata, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hati-hati kamu, kalau kamu sudah lupa kepada aku, Allah yang menciptakan segalanya, kamu lupa kepada aku, hidupmu akan sempit walaupun rumahmu luas. Jabatan kamu banyak, hartanya banyak, tidak bisa.
dahsyat. Kita mari, ini dakwah kita. Untuk apa? Ya, kita untuk bisa sampai kepada Allah. Baca petunjuk dong. Makanya apa syarat membaca Al-Quran itu? Pertama, Dzalikal kitabu la raiba fiih. Itu kitab, jangan sampai ragu sedikit pun. Yakin. Mana mungkin 1400 tahun yang lalu Al-Quran dibaca oleh seluruh dunia kalau itu bukan kalamullah? Mana mungkin. Al-Quran itu dibaca waktu senang nikmat, dibaca waktu sedih nikmat. Quran. Saya seenak-enaknya lagu kalau diputar-putar diulang-ulang bosan. Tapi Al-Quran dibaca pada saat sedih jadi hiburan, pada saat gembira tambah bersyukur, dibaca pada saat kita dapat musibah tambah sabar. Ya Allah, mana ada baca Al-Quran umur 10 tahun bisa hafal Al-Quran? Mana ada kitab suci yang bisa dihafal kecuali Al-Quran? Apakah masih ragu? Nah, ini kita diingat oleh Allah. La raiba fiih, la syak, tidak boleh ada keraguan situ. Bahkan Al-Quran menantang gini loh. Karena kadang-kadang orang Quraisy, orang kafir, orang musyrik itu kerjanya untuk menjatuhkan Nabi, menantang. Nabi, buktikan kalau kamu utusan Allah. Buktikan kalau itu Quran. Main-main bukti, emang dikira tahu Al-Quran. Karena memang Quran itu benar, malah nantang balik yang lebih serius. Apa tantangan Al-Quran kepada siapa? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu memang ragu, Muhammad kasih tahu ya orang kafir. Kalau mereka ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hamba-Mu Muhammad, faktu suratul mithli itu. Coba kamu bikin Al-Quran seperti ini aja. Kalau perlu kamu wada'u syuhada untuk kami. Ajak profesor, kodo-kodo kamu yang jago-jago syahid. Ternyata nggak bisa. Bahkan banyak orang yang ahli syair apa setelah mendengar Al-Quran kaget. Ini siapa ini yang membuat ini? Ya Allah, ini nggak sembarangan. Umat bajikan yang paling keras mendengar Al-Quran langsung lemes. Ini salah satu kekuatan Al-Quran. Makanya kita harus bergembira, bersyukur. Ini karunia Allah yang paling besar. Sehingga Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kamu harus bergembira, kamu happy. Boleh kamu enggak punya apa-apa, asal kamu punya Allah, asal kamu punya Al-Quran, cukup. Apalagi kamu semudah ini punya itu. Ini Al-Quran dahsyat sekali. Makanya orang mukmin tidak kenal putus asa, tidak kenal takut, tidak kenal. Ini yang terjadi sekarang di Gaza. Ya Allah, 2 tahun yang lalu saya masuk ke Israel, ke Yerusalem. Saya datang ke Jordan, ketemu dengan duta besar Indonesia. Gus, Pak Gus, karena saya ini mantan duta besar RI di Qatar. Saya dulu juga mantan konsul jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Mohon Pak Gus, kalau bisa jangan masuk begini, situasinya tidak aman. Tapi saya yakin kapan lagi saya ini bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Kapan lagi? Wahdalah matilah yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun idza ja'a la yastaghfiruna sa'atan. Itu Quran. Kalau memang ada nyampe, enggak bakalan mundur, enggak bakalan maju sedetik. Saya masuk ke saya kawal dengan senjata. Ya Allah, apa mau ketemu dengan penasehat Menlu Israel? Subhanallah. Ya udahlah. Tapi
Tapi dari situ saya kemudian mendapatkan petunjuk, dapat inspirasi. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh. Kenapa Hamas itu menurut military calculation, hitung-hitungan militer, paling lama sebulan selesai. Tapi sampai 2 tahun tetap Hamas yang senjata dengan keterbatasan dikeroyok Israel, Amerika bisa kuat, bisa bertahan. Makanya sering disebut sekarang ini baru tahu rasa Israel, Amerika sering terperosok kepada kebijakan yang disebut dengan miscalculation policy, kebijakan salah itu. Dia hanya melihat orang, ini kan nggak punya apa-apa. Dia lupa bahwa orang Islam, orang mukmin ini punya metaphysical power, kekuatan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Keimanan, militansi, keberanian, tidak kenal menyerah. Orang Hamas itu anaknya meninggal, alhamdulillah. Coba, kenapa dia yakin itu langsung bertemu dengan Allah? Masya Allah, Hizbullah juga begitu. Ini ajaran Islam. Islam itu tidak mau cari musuh, tidak mau berperang, tapi kalau diperangi, satu langkah pun tidak akan mundur. Kenapa? Karena orang yang lari dari perang itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi orang yang beriman pantang takut. Seperti nenek moyang kita, apa slogan? Merdeka atau mati. Ini ajaran Islam itu. Itu kata Rasulullah. Wala tatamannaw anhu fas'alullah al-afiyah. Orang Islam itu enggak mau cari musuh, enggak mau cari gara-gara. Orang Islam itu maunya berteman, mau bersahabat. Makanya setiap umat Islam melakukan ekspansi, selalu di situ terjadi kemakmuran. Karena itu tujuan Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Bukan mencari musuh, tapi kata Rasulullah, fa idza laqitumul adu, tapi orang mukmin itu kalau sudah ketemu musuh, nah ini apa cirinya? Fathbutu, dia akan berhadapan, berani menghadapi siapa. Kenapa? Karena dia yakin kata Rasulullah, fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga itu berani, surga itu rindu kepada orang yang berani menatap sayatan pedang, sayatan tombak, bukan setombak, pedang. Kalau sekarang yang berani dia, karena dia fakainya matwallu fasama wajhullah, yang dia lihat adalah Allah dan surga. Tidak ada yang ditakuti. Tidak ada yang ditakuti. Makanya orang barat itu mati akal. Sekarang ini Amerika ini pusing 7 keliling. Waduh, kalau dia mau taruh dengan Iran jangka lama, nggak kuat. Karena kalau dia motivasinya kan ekonomi. Tapi kalau orang Islam berperang karena Allah, Pak. Nyawa saja dikorbankan, apalagi dengan harta. Banyak orang Amerika masuk Islam itu gara-gara melihat TikTok orang Gaza, anaknya mati, istrinya mati, apa dia ucapkan? Alhamdulillah, mereka akan segera bertemu dengan Allah. Wow, ini ajaran apa? Ini kok masuk dalam situasi yang kritis, dia masih sangat kuat, punya mental resilience, daya tahan. Ini apa? Ini ajaran Islam. Ini makanya kita tidak boleh egois, kita dianjurkan oleh agama untuk menyampaikan kepada seluruh alam semesta ini. Nah, oleh karena itu kita ini innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kita sebenarnya bersaudara. Ini kalau dulu sebelum Islam datang, tidak. Ini ada kelas atas, ada kelas menengah, kelas bawah. Ini ada suku ini, ada warna kuning, warna putih. Islam datang, semuanya sama.
Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berwarna putih terhadap yang hitam. Semuanya sama. Illa bittaqwa. Wah, ini revolusi. Dan sekarang diadopsi oleh PBB, Human Rights. Walaqad karramna bani Adam. Ini ajaran Islam yang diadopsi oleh PBB sekarang. Perserikatan bangsa-bangsa. Kalau ingin dunia ini mau tertib, mau aman, tegakkan Islam. Cuma umat Islam banyak yang belum paham. Banyak belum paham. Su'il fahm, sumber masalah umat Islam itu adalah enggak paham dan tidak mengamalkan. Ya gimana? Kalau kita hanya petunjuk dari baca, apalagi tidak diikuti, ya kita mau kemana nggak bakalan nyampe ke sasar. Nah ini saatnya kita perlu bangkit untuk membangun kesadaran. Ayo kita ini saling belajar, saling mengajar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah ini dengan apa? Dengan kita itu melakukan ta'awun, kerjasama bil jamaah. Rasulullah mengatakan manusia itu kalau sendiri-sendiri lemah, tidak ada apa-apa. Rasulullah memberikan resep gimana supaya sukses. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu itu bareng-bareng. Sholat yang paling afdal sholat apa? Sholat jamaah. Makanan yang paling berkah makanan apa? Makanan yang bareng-bareng. Sampai ada hari yang namanya apa? Jumat dari jamaah. Supaya ingat bahwa kita ini perlu ngumpul-ngumpul. Ini yang mulai banyak ditinggalkan oleh orang. Oleh itu bapak-bapak ini harus berusaha. Kita ngumpul sehari, 3 hari. Kita ngumpul untuk memadukan pikiran kita, perasaan kita, sehingga satu sama lain saling mencintai. Ukuran orang iman itu bukan orang yang sholatnya banyak, tapi pada saat kita itu saling mencintai satu sama lain. Ya Allah, kalau saudaranya sakit ikut terasa, kalau saudaranya senang, Masya Allah. Ini yang diajarkan di dalam jemaah, saling melayani, saling mijetin, saling menasihati. Ini kekuatan yang dahsyat. Alaikum bil jamaah kata Rasulullah. Apa selanjutnya? Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan turun kalau kamu suka kumpul. Suka kumpul Pak. Kalau sekarang itu networking. Saya ini nggak pernah masuk Kemlu Pak, tapi saya malah jadi konjen. Kenapa? Karena saya suka kumpul dan kebetulan punya teman yang jadi presiden. Siapa itu? Abdurrahman Wahid. Ya, beliau jadi presiden, saya dipanggil ke istana. Mas, minggu depan sampai berangkat jadi konjen. Aturannya tidak boleh, tapi karena lagi berpuasa, aturan dibaik. Mas, ini pentingnya kekuasaan untuk kebaikan. Jadilah konjen saya. Pada saat Gus Dur di-impeach, nimpas ke saya. Seharusnya 4 tahun, 2,5 tahun saya di-impeach juga ini. Masya Allah, beginilah dunia politik kejam sekali. Tapi saya tahu rahasianya yang diberikan oleh Rasulullah. Alaikum bil jamaah, wa ma'al jamaah. Wah, saya cari relasi lagi. Ketemulah dengan Hashim Muzadi, ketua umum PBNU, yang kebetulan punya teman presiden juga, yaitu Megawati. Nah, bisik-bisik, itu Gus Wahid itu kalau nggak dikirim nanti bisa nabrak-nabrak. Akhirnya dikirimlah saya jadi duta besar yang lebih tinggi lagi. Masya Allah, ini gara-gara silaturahmi, gara-gara berjamaah. Makanya bapak-bapak ibu ini kalau diajak, ayo kita kumpul-kumpul di masjid, kita itu ngopi-ngopi. Masya Allah, itu bukan anjuran saya, tapi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran Rasulullah. Makanya saya itu walaupun sibuk kayak apa, tapi kalau sudah diingatkan oleh Pak Jenderal Arif ini, Gus, tengok-tengok Gus, saya ada tamu. Ini peringatan ini sebetulnya bukan omongannya Pak Jenderal yang saya tahu ini, omongan Rasulullah. Allah. Rasulullah ini. Jadi saya langsung aja berangkat ke sini.
Masya Allah. Nah, karena itulah senjata kita masa depan. Pada saat kita ini kompak, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan dan mengalahkan. Alaikum bil jamaah wa du'a ma'al jamaah. Kenapa? Karena inilah Islam itu rahmatil alamin. Siapapun, ada yang jenderal, ada yang profesor, ada yang kiai, ada yang mahasiswa, ada yang guru, semua melebur. Ya sudah bapak saling mencintai, saling melayani, saling terbuka. Ini indah sekali. Kalau di barat apalagi sampai begitu, aduh, tetangga aja sampai mati, tidak ada yang menang. Individualisme. Nah, Islam memberikan suatu solusi dalam sistem sosial kehidupan ini. Ayo saling kenalan. Kamu boleh berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan laki perempuan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, bergrup-grup, dan apa? Ada TNI, ada Polri, ada ini, pengusaha. Untuk apa? Lita'arufu. Ayo saling belajar, saling berkenalan, saling berkomunikasi, saling nanya, saling memberikan informasi. Setelah itu apa? Melakukan kebaikan, dita'awun untuk kolaborasi, istilah anak Gen Z sekarang. Oleh karena itu Islam sudah memberikan, Al-Quran sudah memberikan resep. Kalau kita ingin sukses, kita harus membangun communication, massive communication, dan massive collaboration. Dalam bahasa Al-Quran adalah ta'aruf dan ta'awun. Ta'aruf itu adalah communication, massive communication. Ta'awun itu adalah apa? Massive collaboration. Tapi umat Islam banyak yang ogah-ogah. Padahal ini jadi yang diterapkan oleh Jepang. Mengapa mereka maju? Dia menerapkan nilai-nilai Islam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ini wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Masa-masa kita. Nah, sekarang ini umat Islam walaupun di bawah mulai naik atas, mulai ada kesadaran. Sekarang alhamdulillah kumpul-kumpul yang dari Amerika datang ke Indonesia, yang dari Indonesia datang ke Amerika. Kemarin ini Pak Jenderal Taruh ini ke Amerika, ke Kanada. Saya juga ingin ikut tapi ya akhirnya ketinggalan. Kacau sama Pak Jenderal. Masya Allah. Ini bukan perintah siapa-siapa, Pak. Ini perintah Al-Quran. Qul siru fil ardh. Ayo, kamu jelajahi. Datang semua. Nah, itu semua traveler semua itu. Bahkan itu yang membuat kita ini sehat. Jadi sehat itu kata ulama, sumu ada dua. Kalau ingin sehat, banyaklah berpuasa, sumu tasir. Yang kedua, kalau ingin sehat, siru tasir, banyaklah berjalan. Nah, makanya kalau banyak orang, ayo kurus. Ya, 1 hari, 3 hari. Saya dulu pernah kurus 1 minggu di Malaysia. Di Batam ini ada Pak John. Nah, ini dulu anggota keluarga ulang tahun yang lalu. Manfaatnya beda. Kalau kita tuh banyak jalan luasan jadi luas, Pak. Kalau kita kurang piknik, Pak. Masya Allah. Iya, ngomong aja nggak nyambung. Tapi ya kenapa orang tak boleh cerdas? Kenapa? Banyak piknik. Banyak piknik. Walaupun bukan profesor. Kalau profesor kamu kalah. Kenapa? Ilmu jalanan itu banyak sekali. Jalan-jalan ketemu orang dan ternyata itu memang perintah Al-Quran. Fanzur, ayo kamu pelajari, amati semua. Masya Allah. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya kita itu mendapatkan petunjuk Allah. Inna Allah yahdi man yasha. Oleh karena itu syarat hidayah itu kita harus berjuang. Banyak jalan petunjuknya. Apa syaratnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh, Allah kasih jalan-jalan. Banyak jalan. Satu sering. Tadi malam saya hanya ketemu sebentar, dapat ilmu dari Pak Pur, dapat ilmu dari Pak Didi, dapat ilmu dari Masya Allah gitu. Mungkin beliau nggak sadar kalau saya ini dapat ilmu. Ini subul.
banyak jalan. Masya Allah. Kenapa? Itu misteri hidayah. Inna Allah yahdi man yasha. Allah akan beri hidayah. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan. Makanya mari tumbuhkan budaya sungguh-sungguh. Ya. Jadi makanya kalau kita bertakwa, kita Al-Quran wattaqullaha haqqa tuqatih wa'budullah haqqa ibadih wajahidu fillah haqqa jihad. Benar-benar harus benar-benar, sehingga insya Allah akan terjadi perubahan. Dan perubahan itu tidak mungkin akan datang kalau kita tidak memulai dari diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh itu kita mengajak. Di samping kita mengajak orang, kita mengajak diri sendiri. Kita keluar, kadang-kadang kita kena panas, kadang-kadang kita kena hujan. Tapi bagi mereka yang betul-betul karena Allah, semuanya itu jadi ringan. Yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang takut jadi berani. Kenapa? Nahnu awliya fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini jaminan. Aku yang menjamin hidup kamu kalau kamu terus-menerus berjuang untuk intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah kemudian tidak diam, tidak. Ada istilah dalam dunia diplomatik, reciprocal, timbal balik. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau Allah sudah menolong, nah ini yang dasar. Yang surullah fala. Kalau Allah sudah menolong kamu, nggak ada satu kekuatan apapun dan siapapun yang bisa menghadap dan menghalang. Nggak ada. Masya Allah. Orangnya nggak foto Allah itu sampai mana-mana. Kalau bukan pertolongan Allah, impossible. Itu Masya Allah, keren banget. Saya kadang-kadang malu sama teman-teman jemaah tabligh. Masya Allah, kalau saya pergi ke Amerika kan yang biayanya negara. Itu orang biasa, tapi kemana-mana wawasannya bagus. Nah ini menunjukkan bahwa inilah fadilah, keutamaan ajaran Islam, supaya kita ini saling berkumpul, tabadul ziarah, tabadul ihtiram, saling membantu, saling melayani, saling Masya Allah. Ini yang langka. Oleh itu dunia saat ini butuh kekompakan. Itu butuh namanya kalimat sawah, titik pertemuan. Ini yang dilakukan oleh jemaah tabligh saat ini, mencari titik temu. Boleh kita berbeda, silakan. NU Muhammadiyah maksud, tapi di sini kita bisa bersatu. Ini namanya kalimat sawah, common ground. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu, nah ini mungkin ini sudah waktunya makan saat waktu ini banyak yang keroncong. Tapi yang paling penting, nah inilah mari kita berpikir Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita. Amin. Sehingga oleh Allah ditetapkan di dalam jalannya, sehingga kita insya Allah dari waktu ke waktu kita semakin yakin, semakin mantap, semakin bergairah untuk menempuh jalan dakwah. Amin. Amin. Demikian kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Ada satu pertanyaan. Dalam dalil kitabul Rebafi, Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang anak-anak muda sudah tidak ini lagi dengan keraguan-keraguan yang ada di dalam Al-Quran itu kayaknya sedikit berubah karena mereka lebih percaya dengan media sosial dibandingkan dengan Al-Quran. Ya, itulah tantangan kita, tapi seharusnya dengan medsos itu justru akan mempermudah. Ya, oleh itu kita perlu ada terus-menerus membimbing mereka. Nah, kita tidak perlu khawatir itu. Justru medsos ini selalu memiliki dua sisi negatif dan positif. Oleh itu kita harus ambil positif. Justru dengan medsos ini akan terjadi akselerasi, lebih cepat, lebih baik. Nah, tergantung kita yang mengarahkan. Oleh itu mari kita manfaatkan peluang-peluang ini dengan
ini adalah realitas baru, sehingga ada suatu peluang baru, ada tantangan baru, dan tentu saja harus memberi jawaban baru. Baik, terima kasih. Jawaban baru ini yang harus kita padukan antara intelektual dan spiritual, antara lahir dan batin. Begitu ya. Ya, Sukses semua. terima kasih.